Yang ada di bawah Antartika itu adalah sisa-sisa asteroid yang begitu. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Jujur, sama-sama kalian aku kangen banget bahas teori konspirasi di Neror. Terakhir kali kita ngebahas teori-teori itu tentang Brittany Murphy, Britney Spears. Kalau kalian ingat itu sekitar 6 bulan yang lalu. So hari ini kita akan membahas sekali lagi teori konspirasi yang super requested, yaitu teori konspirasi tentang benua Antartika. Seperti yang kita tahu, benua Antartika itu adalah bagian terdingin di bumi. Ternyata nggak cuma diselimuti oleh es, tapi dia juga diselimuti oleh misteri dan berbagai macam teori yang bisa dibilang cukup mengerikan. Dari larangan berpergian ke Antartika yang disetujui oleh puluhan negara, munculnya air terjun berdarah, hingga cuitannya Buzz Aldrin yang gak lama setelah ditweet langsung diturunin, yang bilang bahwa kita semua hidup dalam bahaya dan banyak hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah dan NASA yang berhubungan sama benua Antartika. Hari ini kita akan bahas bersama-sama teori-teori konspirasi terseram benua Antartika. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Benua Antartika. By the way, sebelum kita bahas lebih lanjut, nama benuanya yang benar adalah Antartika. Bukan Antartika, apalagi Antarkita. Bye. Ya, oke. So, Antartika adalah benua yang berada di belahan bumi selatan. Kalau kalian cari di globe, di bola dunia, dia ada di bagian bawah. Namanya datang dari bahasa Yunani, Antartike atau Antarktikos, bukan TikTok, yang berarti berlawanan dengan Arctic, berlawanan dengan utara. Benua ini dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan juga Samudra Hindia, dan dia besar banget, luasnya hampir kurang lebih 14 juta kilometer persegi atau hampir setara dengan 1/10 dari seluruh permukaan bumi. Sekitar 98% dari benua Antartika ini guys ditutupi oleh es yang tebalnya itu sekitar 1,9 km. Tebal banget. Musim panas di Antartika itu berlangsung antara Oktober sampai Maret. Pada waktu itu kayak hari selalu terang, kayak siang terus. Sebaliknya pada musim dingin, April sampai September, itu Antartika gelap 3-4 bulannya, sama sekali nggak ada sinar matahari. Bagian paling dingin di benua Antartika ini adalah Kutub Selatan. Suhu rata-ratanya pada pertengahan musim panas, ini musim panas ya, di tengah-tengahnya aja, minus 28 derajat Celcius. Dan pada musim dingin mencapai minus 90 derajat Celcius. Pada suhu sedingin itu kalau misalnya kalian lempar nih air panas ke udara gitu, bahkan sebelum airnya nyampe tanah itu udah beku duluan. Nah, menariknya juga, Antartika ini satu-satunya benua yang tidak memiliki negara dan pemerintahan. Tapi tetap ada sistem yang namanya Antarctic Treaty System yang fungsinya mengatur hubungan antar negara yang harus netral secara politik di Antartika. So basically guys, benua yang satu ini tuh benar-benar hampir tidak ada orangnya, kayak nggak bisa ditinggalin juga karena medannya yang sangat berbahaya dan banyak alasan lainnya. Pokoknya populasi manusia di satu benua ini tuh kayak sangat dikit. Nah, ternyata over the years banyak banget teori-teori konspirasi yang muncul karena adanya hal-hal janggal dari benua yang satu ini. So, kita akan masuk ke kejanggalannya dan teori-teori konspirasi yang ada. Yang pertama, jadi ada 52 negara yang setuju melakukan travel restrictions atau larangan bepergian untuk Antartika. Yang jatuhnya kayak ilegal lah kalau misalnya kalian ujuk-ujuk mau datang ke Antartika. Ini katanya karena penumpang dan awak kabin harus bertahan melawan suhu yang sangat dingin dan sulit mendapatkan pertolongan karena medan yang ekstrim kalau misalkan ada yang terjadi nih ketika kalian lagi terbang lewat Antartika. Nggak itu aja, jadi pesawat yang melewati Antartika itu juga membutuhkan biaya bahan bakar yang jauh lebih besar karena adanya medan magnet di bawah permukaannya Antartika. Nah, travel restrictions ini sempat dipertanyakan oleh banyak orang karena walaupun memang ini kayak bukan tempat yang buat holiday gitu, tapi kayak banyak juga orang-orang yang berhasil melakukan ekspedisi ke Antartika bahkan di zaman-zaman dulu gitu. Kayak the Germans, kayak orang-orang Jerman pernah melakukan penelusuran. And for some reason, banyak yang mempertanyakan gimana nih kayak ada 52 negara yang setuju aja untuk melakukan restriction ini pada Antartika. Padahal biasanya kayak berbagai negara tuh sulit banget untuk setuju akan satu isu gitu. Kayak apakah ada hal-hal yang memang disetujui oleh semua negara ini kayak, oh orang-orang awam tuh nggak boleh tahu tentang apa yang ada di Antartika. Basically gitu. Kalau menurut aku pribadi kayak sebenarnya lumayan masuk akal sih kalau misalkan emang bahaya. I think it's the most logical thing to do buat negara buat bilang kayak, ya jangan deh orang-orang saya nggak boleh datang gitu. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah.
yang kedua ini lumayan menarik. Jadi, kan selalu dibilang bahwa oh ya Antartika tuh bukan tempat yang untuk didatangi, bukan tempat liburan dan segala macam. Tapi somehow ada nih orang-orang penting yang nggak tahu juntrungannya apa yang terlalu penting, tapi datang ke Antartika dalam waktu-waktu yang menarik. Salah satunya adalah John Kerry. John Kerry ini adalah US Special Presidential Envoy for Climate yang sempat terbang ke New Zealand terus ke Antartika. Stop di Antartika hanya sehari setelah Presiden Trump itu kepilih jadi presiden. Jadi bayangin kayak ini waktu negaranya lagi euforia atau sedih ya waktu Trump kepilih, dia malah travel ke Antartika. Nah, dia mengatakan bahwa dia datang ke Antartika untuk mengapresiasi ilmuwan sehari setelah Trump kepilih. Tapi dari rekam penerbangannya, ternyata dia tuh sempat terbang pakai helikopter selama 30 menit gitu ke tempat yang di tengah-tengah gunung out of nowhere gitu, nggak tahu di mana. Terus dia turun di situ, padahal kalau dilihat di peta, tempat itu sama sekali nggak ada bangunan sama sekali. Tapi yang lebih menarik adalah dia tuh pakai jam Fitbits ya. Nah, saat Fitbits-nya dia itu ada di daerah itu, ternyata di tempat yang sama tuh ada banyak Fitbits lainnya. Jadi kayak banyak yang pakai jam Fitbits di tempat itu yang kayak nggak kelihatan bahkan kalau ada bangunan. Jadi kayak in the middle of nowhere, tapi banyak yang pakai Fitbits di situ. Nah, dari situ banyak banget conspiracy theories yang percaya bahwa kayak oh, emang bangunannya nggak kelihatan karena bangunannya tuh ada underground. Jadi kayak pasti si John Kerry ini mendatangi fasilitas Amerika Serikat yang ada di bawah tanah gitu. Next. Pada tahun 2016, internet tuh sempat dihebohkan guys sama sebuah foto yang diambil dari Google Maps dan diupload nih sama orang-orang ke social media yang menunjukkan adanya gundukan-gundukan yang terlihat seperti kayak 3 piramida di tengah-tengah hamparan es. Konon katanya piramida-piramida ini emang terletak di kutub selatan dan memiliki tinggi lebih dari 1220 meter atau sekitar 10 kali lipatnya piramida Giza di Mesir. Saat screenshotannya di-share, kayak orang-orang rame banget. Langsung ada yang berteori kayak oh itu pasti dibuat sama kayak peradaban kuno. Ada yang bilang kayak oh mungkin itu dibuat 100 juta tahun yang lalu saat kutub selatan tuh masih belum tertutup sama es gitu. Jadi kayak waktu Antartika tuh masih ada di garis khatulistiwa. Nah, didibang lah sama ilmuwan-ilmuwan bilang kayak ya kalau 100 juta tahun yang lalu nggak mungkin manusia yang buat karena manusia baru ada 2 juta tahun yang lalu. Nah, yang menarik, foto ini tiba-tiba hilang. Dibilang kayak dihapus saja dari Google Maps. Namun jika benar ada piramida di kutub selatan yang dibuat sekitar 100 juta tahun yang lalu, berarti siapa yang buat? Coba komen di bawah. Next. Nah, ngomong-ngomong soal piramida yang barusan kita bahas, Buzz Aldrin, pasti kalian tahu, dia salah satu mantan astronotnya NASA, salah satu dari 2 orang pertama yang ada di bulan. Itu pernah nge-tweet foto piramida di tengah es itu dengan caption atau dengan tweetnya yang tulisannya, "We are all in danger, it is evil itself." It is evil itself, kayaknya aku nangkepnya tuh kayak dia ngomong ini ulahnya si iblis itu gitu. Iya gak sih? Atau kalian nangkepnya beda? Coba bisa di komen di bawah. Tapi yang menarik, dia setelah ngepost ini nggak lama langsung dihapus. Entah karena dia takut atau dia ngerasa kayak oh udah cukup kok, tadi udah beberapa orang yang lihat gitu, pasti udah di screenshot juga. Atau tweetnya dia dihapus oleh pihak Twitter, kita nggak tahu juga. Cuman orang-orang banyak yang beranggapan bahwa foto yang ada di Google Maps itu dihapus untuk menghentikan teori-teori yang muncul karena adanya piramida itu. Nah, walaupun begitu, piramida ini juga didebunk guys sama beberapa ilmuwan yang bilang bahwa itu kemungkinan besar bukan piramida tapi mungkin gunung tanduk atau nunatak. Gunung tanduk itu biasanya terbentuk setelah erosi yang menyapu sisi gunung sehingga membuatnya tampak seperti piramida. Oke, jadi kayak bentuknya piramida. Sedangkan nunatak adalah kategori gunung yang begitu tinggi sampai bagian atasnya tuh tertutup salju. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian percaya bahwa ini adalah piramida atau hanyalah gunung? Coba komen di bawah. Next. Kejanggalan selanjutnya adalah ditemukannya banyak pohon dan fosil-fosil binatang yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kayak bagaimana ada pohon 1000 tahun setinggi 35 meter yang bisa hidup dengan 3-4 bulan gelap total setiap tahunnya. Bagaimana juga ditemukan ada fosil-fosil binatang kayak buaya. Padahal buaya itu tenggelam dalam air yang lebih dingin dari 18,3 derajat Celcius. Dan gak cuma buaya, ada juga nih binatang-binatang tropis yang fosilnya ditemukan di Antartika. Tapi kalau misalnya 100 juta tahun yang lalu ada di garis khatulistiwa, masa fosilnya ada sampai kayak modern era? Nggak tahu juga sih, kayak dinosaurus juga masih ada beberapa fosilnya ditemukan. Cuma kayak binatang-binatang kecil
Mungkin juga karena dingin. Kayak kulkas aja di sana ya. Semuanya tertangkap. Kayak aku 5 menit mati dari situ. Minus 90. Nah, ada teori konspirasi yang beredar juga yang bilang bahwa Antartika ini adalah lokasi hilangnya Atlantis. Kalian pastinya ingat kan, kita bahas Atlantis di video yang ini. Kalau kalian nggak tahu tentang Atlantis, where have you been? Basically, Atlantis ini adalah satu legenda yang pernah dituliskan oleh salah satu filsuf ternama dunia, Plato, yang menceritakan tentang satu pulau, kota yang besar dengan peradaban yang sangat-sangat canggih, dikelilingi gunung-gunung dan alam yang indah, serta memiliki banyak binatang-binatang eksotis yang konon katanya tenggelam. Nah, kenapa Antartika dikaitkan sama Atlantis? Ini karena pada tahun 1950-an, ada seorang sejarawan bernama Profesor Charles Hapgood yang menyebutkan bahwa Antartika ini adalah rumah bagi beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Keyakinan ini dilandasi oleh teori bahwa dulu sekitar 12.000 tahun yang lalu, benua Antartika ini belum tertutup es, kemudian kerak bumi itu bergeser ke arah selatan, di mana iklimnya juga menjadi dingin dan peradabannya terkubur oleh es. Nah, rupanya teori yang satu ini tuh cukup terkenal dan kayak didukung sama peneliti-peneliti lainnya yang percaya juga bahwa peradaban yang dibilang sama Profesor Hapgood itu adalah kerajaan Atlantis yang sampai hari ini ada di bawah benua Antartika. Buat kalian yang percaya bahwa Atlantis ada di bawah Indonesia, gimana menurut kalian tentang teori yang satu ini? Apakah kalian percaya Atlantis ada di Antartika atau Indonesia? Still, komen di bawah. Next. Next, ada sesuatu yang janggal juga. Jadi dari semua scan topografik dari benua Antartika, ada nih secara kompak daerah dan data-data yang hilang yang seakan dihilangkan secara sengaja. Jadi ada daerah yang memang tidak ada penjelasannya gitu, kosong aja penjelasannya, kayak bagian ini di Antartika gak ada yang tahu isinya apa. Gak cuman itu, sebuah lubang dengan luas sekitar 41.543 km persegi, hampir seluas negara Belanda, itu ditemukan menganga di tengah Antartika. Anehnya, para ilmuwan itu nggak ada yang ngerti bagaimana sebuah perairan terbuka dapat berada di tengah-tengah kayak dataran es sebesar itu. Masuk ke poin selanjutnya ini, guys, ada seorang laksamana, Admiral Richard E. Byrd, yang pernah nih melakukan ekspedisi ke Antartika dengan membawa 4.000 prajurit militer. Nah, di ekspedisinya itu dia tuh membuat notes gitu, dituliskan segala macam. Dan dalam catatannya, Richard ini menulis bahwa dia menemukan ada lubang atau semacam portal di Antartika yang ketika dimasuki, dia muncul di dunia lain. Dan dikatakan bahwa ketika kalian masuk ke dunia itu, kalian akan menemukan hutan-hutan hijau yang rindang, binatang-binatang yang besar, dan teknologi ekstraterestrial yang sangat maju. Ternyata testimoninya dia ini juga di-backup sama satu legenda. Jadi kayak ada legenda yang memang mengatakan bahwa ada sebuah peradaban maju yang terletak di bawah Antartika. Ras peradaban itu disebut berasal dari wilayah Hyperborean. Bahkan kalau misalnya kalian pernah nonton Ice Age, ini sempet kayak ada gitu scene dimana karakternya masuk ke dalam lubang di kutub selatan yang menuntun mereka ke dunia baru gitu. Di dunia itu masih ada dinosaurus dan makhluk-makhluk besar lainnya. Namun sampai saat ini, kayak selain testimoninya si Laksamana Richard tadi, belum ada yang bisa membuktikan secara lengkap karena banyak banget data-data tentang Antartika tuh yang hilang gitu. Tapi maksudnya ya, kayak masa si Laksamana ini bawa 4.000 prajurit terus dia nulisnya ngasal, nggak mungkin kan? Kayak dia he's legit, right? Harusnya. Atau dia kedinginan terus ada kayak halusinasi. But I don't know. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Tapi masa 4.000 orang gak ada yang kayak, oh enggak, orang kita makan pop mie di sana, lihat es, kacau banget. 4.000 tuh banyak banget, bohong kali ya. Masa 4.000 orang gak ada yang, ngaco tuh. Tapi masa kalau bener juga gak ada yang bilang? Iya, tapi kalau bener juga masa gak ada yang kayak, bener loh, kita kemarin. Iya, tapi mereka siapa juga kan? Mungkin yang denger cuma si Laksamana. Bener kan guys, bener kan? Iya dah. Next. Kejanggalan lainnya adalah munculnya air terjun darah misterius. Pastinya kalian pernah lihat ini di sosial media. Semoga kalian gak ngeliatnya di grup WhatsApp yang bilang ini sudah tanda-tanda air sampah
dan dilengkapi dengan doa-doa ya itu lebih traumatik. Tapi guys, kalau misalkan kalian takut banget ngelihat itu, sebenarnya ada penjelasan secara ilmiah. Konon katanya lubang yang keluar air menyerupai darah itu disebabkan oleh perubahan iklim, dan pada 2003, sekitar 100 tahun setelah si air terjun darah itu ditemukan, para peneliti berteori bahwa warna merah itu disebabkan karena oksidasi besi dan air yang kemungkinan berasal dari danau asin bawah tanah, makanya keluar air darah itu. Namun fakta itu tidak cukup untuk membuat orang masih percaya bahwa itu kayak off aja, kenapa warnanya warna darah. Bahkan banyak yang bilang bahwa kayak itu adalah portal untuk kekerajaan iblis, Dajjal. Jujur ini sangat menarik kalau misalkan kalian mau Google, karena ini membutuhkan 100 tahun untuk para ilmuwan kayak mengetahui ini sebenarnya kenapa sih kok bisa merah gitu. Dan sampai sekarang pun dari yang aku baca-baca, teorinya tuh berbasiskan kayak level keasinan air di sekitar area itu, tapi belum di stamp sebagai kayak fakta emang jelas ini gara-gara ini gitu. It's very interesting. Aku rekomen kalian untuk nyari alasannya kenapa itu bisa merah. Tapi kalau misalkan kalian percaya ada alasan lain, coba komen di bawah. Next, masih nyambung-nyambung sama yang tadi. Jadi kayak tadi aku sempat bahas bahwa NASA itu menemukan anomali gravitasi yang sangat tinggi, sangat besar di bawah Antartika, atau yang disebut dengan Wilkes Land Gravity Anomaly. Para ilmuwan itu meyakini bahwa terdapat sebuah objek tersembunyi yang sangat besar di bawah lapisan es kutub selatan. Nah, teorinya adalah bahwa objek itu tak lain dan tak bukan adalah UFO. Jadi yang mengkaitkan UFO sama Antartika tuh udah banyak banget teorinya. Kayak salah satunya adalah bahwa katanya Nazi tuh dulu emang nyembunyiin UFO dan kayak semua teknologi-teknologi yang berhubungan sama ekstraterestrial itu di Antartika. Tapi ada juga yang percaya bahwa yang ada di bawah Antartika itu adalah sisa-sisa asteroid yang begitu besar, bahkan 2 kali lebih besar dari batuan angkasa Sykes Club yang dulu memusnahkan dinosaurus. Jika penjelasan ini terbukti, berarti asteroid maut itu adalah penyebab dari kepunahan era Permian Triassic yang membunuh 96% makhluk laut dan 70% vertebrata yang hidup di permukaan bumi. Soal Nazi tadi aku sempat bahas bahwa Nazi katanya menyembunyikan UFO di Antartika. Ternyata hubungan Nazi dan Antartika tuh nggak cuma itu doang. Jadi dulu tuh dipercaya bahwa Nazi tuh emang memiliki markas rahasia di Antartika. Teori ini berangkat dari catatan sejarah bahwa Nazi itu dulu pernah melakukan ekspedisi ke Antartika untuk berburu minyak ikan paus untuk membuat mentega. Kalian tahu kayak orang Jerman emang suka makan roti kan? Nah, konon katanya kayak itu bukan satu-satunya alasan mereka datang ke Antartika, tapi mereka katanya berhasil menemukan nih gua-gua dan sungai-sungai di bawah tanah yang mereka gunakan untuk membuat markas tersembunyi. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, Hitler itu melarikan diri ke markas itu. Jadi menurut teori ini, Hitler tidak meninggal di Garut, tapi di Antartika. Atau dia ke Antartika terus kayak, "This is too cold." Terus dia pindah ke Garut ya kan, "Nih enak nih, tiap hari gini-gini aja sambil makan dodol." Mungkin Hitler kayak dodol, margarin. Kenapa guys? Banyak banget teori yang menanyakan Hitler kemana setelah dia mati gitu. Kan dia mati pakai cyanida, ada di situ gitu tubuhnya, terus dibakar rame-rame gak sih? Menurut sejarah, kenapa orang-orang masih mempertanyakan? Nggak tahu ya. Next! Oke guys, ini adalah teori yang terakhir. Ini adalah teori yang paling... Teori ini berhubungan sama teori bumi datar. Dan ini teori yang sangat-sangat populer di kalangan Flat Earth Society atau orang-orang yang percaya bahwa bumi ini bukannya bulat tapi datar. Jadi teorinya adalah kaum Flat Earthers itu percaya bahwa kutub utara itu adalah pusat bumi, sedangkan kutub selatan adalah wilayah yang letaknya di ujung atau pinggiran bumi. Dilansir dari Atlantean Conspiracy, para Flat Earthers itu yakin bahwa Antartika sebenarnya adalah sebuah dinding tebal yang memiliki tinggi sekitar 30-60 meter yang mengelilingi planet kita. Nah, dinding tebal ini dipercaya kayak menahan semua benda di bumi agar tidak jatuh. Nah, teori ini itu di backup sama testimoninya Captain James Cook, seorang pengelana asal Inggris yang juga merupakan salah satu dari segelintir manusia yang pernah melihat tembok Antartika ini. Konon katanya Captain Cook ini selalu melihat ada tembok yang besar sekali setiap kali dia melakukan pelayaran ke Antartika, dan dia udah
dia ke Antartika sebanyak 3 kali. Tembok itu katanya menutupi semua garis pantai, jadi dia kayak nggak bisa mendarat dimanapun karena temboknya terlalu tinggi untuk didaki. However, para flat earthers sampai hari ini juga belum bisa mengonfirmasi keberadaan tembok tersebut dengan alasan pemerintah dunia dan PBB menerapkan larangan untuk terbang dan berlayar ke sekitar Antartika. Gitu guys. Dan itulah teori-teori konspirasi yang berhubungan dengan Antartika. Gimana menurut kalian teori-teorinya? Coba komen di bawah. Adakah hal-hal yang disembunyikan dari orang-orang awam seperti kita oleh negara-negara besar dunia? Whatever it is, kalau misalkan bener ada, pasti Amerika is way ahead. Kayak dia udah 10 step di depan kita dalam melakukan sesuatu di Antartika. I don't know. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar teori-teori lainnya mengenai Antartika? Coba komen di bawah. Kalau misalkan kalian adalah flat earther atau kalian percaya bahwa bumi ini flat, coba tulis juga di bawah kenapa kalian bisa percaya bahwa bumi ini flat. Aku mau tahu aja kayak teori apa yang bikin kalian percaya, atau testimoni siapa gitu yang bikin kalian percaya. Coba ceritain dan komen di bawah guys ide-ide buat video-video selanjutnya Barata tentang. I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nasi jajan, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Hutan-hutan hijau, rindang. Secala dari adanya larangan bepergian ke Antartika. Sebelahnya salah 3.